Serial Miss Marvel resmi selesai dengan dirilisnya episode 6 dan sekarang saatnya bagi kami untuk menjelaskan secara lengkap alur ceritanya. Selamat datang di channel Marvel Indo dan berikut adalah penjelasan alur serial Miss Marvel episode final yang berjudul Tidak Normal. Seperti biasa, buat kalian yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian menjadi yang pertama tahu tiap kali kami memposting video terbaru. Jika sudah, berikut adalah video selengkapnya. Keesokan harinya, Circle Q sudah ramai dengan polisi yang mengamankan TKP. Garis larangan masuk juga terlihat di sana. Ternyata, ledakan semalam cukup parah membuat agen Sadie Deaver memerintahkan bawahannya agar menutup akses menuju kota dan mempersiapkan senjata yang tidak mematikan guna melumpuhkan superhero baru yang mereka incar. Untuk kemudian akan diteliti bagaimana cara mereka mendapatkan kekuatan super. Deaver menganggap kekacauan ini terjadi akibat anak-anak yang mendapatkan kekuatan super karena dia merasa anak-anak bukanlah sosok yang tepat. Padahal semua kekacauan terjadi berkat upaya ambisius yang Deaver lakukan agar misinya tercapai. Sementara itu, Bruno terlihat membantu Kamran untuk melarikan diri. Di dalam kereta, mereka mencari solusi, tapi pasukan di audisi berhasil mengejarnya. Tanpa sengaja, kekuatan Kamran kemudian aktif dan membuat keduanya bisa melarikan diri dari pasukan tersebut. Di tempat lain, terlihat Kamala yang baru saja sampai di rumah setelah pergi mengunjungi neneknya yang tinggal di Karachi. Gadis remaja itu dengan berani mengungkapkan rahasia yang selama ini disimpannya kuat-kuat dan semua anggota keluarga terlihat memperhatikan. Dengan percaya diri, Kamala mengungkapkan bahwa dia adalah Nightlight, sosok superhero yang ramai dibicarakan akhir-akhir ini. Namun, keluarganya terlihat tidak terkejut karena ternyata ibu Kamala sudah lebih dulu mengabari ayahnya, dan ayahnya mendengarkan percakapan lewat telepon itu kepada Amir serta Taisha. Di luar dugaan, semuanya malah senang dan terlihat mendukung Kamala. Sekarang semua sudah percaya kepada gadis yang awalnya terkenal sering mengacau itu. Rupanya kekacauan yang Kamala lakukan selama ini merupakan upayanya dalam berbuat baik. Ayahnya kemudian memberikan saran agar di luar sana, Kamala harus berhati-hati ketika melawan kejahatan. Melihat respon positif dari keluarganya, Kamala merasa sangat senang dan semua hal baik yang dilakukannya pada dasarnya meniru ucapan sang ayah yang tidak bisa tinggal diam jika melihat sesuatu yang salah di depan matanya. Selesai dengan itu, tiba-tiba Nakia menghubungi Kamala dan mengatakan bahwa toko Circle Q sudah meledak tadi malam. Bruno tidak bisa dihubungi dan tentu saja hal ini membuat Kamala menjadi cemas dengan kondisi sahabatnya. Begitu bersiap untuk mencari Bruno, ibu Kamala kemudian datang dan melarangnya. Dia melarang karena Kamala tidak boleh memakai pakaian yang biasa-biasa saja. Ibunya kemudian membawa sesuatu dan begitu kotak kardusnya dibuka, terdapat kostum keren di dalam sana dan ini adalah buatan tangan dari ibunya. Jika kalian ingat, sebelumnya sang ibu membuat kostum Hulk yang sangat konyol. Kali ini, ibunya membuat kostum spesial dan dia tahu desain seperti apa yang diinginkan oleh Kamala. Terdapat lambang seperti petir pada kostum itu yang terinspirasi dari kalung Kamala yang hancur ketika pertarungan di Pakistan. Tidak lupa ibunya menambahkan aksesoris mirip seperti selendang agar Kamala tidak melupakan siapa identitas dirinya. Ibunya yang semula sangat menentang dan mengekang Kamala, sekarang terlihat sudah bisa menerima dan mendukung tindakan anaknya sebagai seorang pahlawan super. Dengan kostum barunya, Kamala terlihat melintasi langit New Jersey. Dia berlari dengan energi Heartlight-nya, tujuannya hanya satu, bisa menemukan Bruno dan memastikan sahabatnya itu baik-baik saja. Sementara itu, Bruno dan Kamran mengamankan diri menuju masjid. Nakia tentu terkejut karena di audisi sudah pernah mendatangi tempat ibadah ini, menandakan lokasinya sudah diawasi. Nakia kemudian menyarankan agar mereka berdua mengamankan diri di sekolah karena pada hari Sabtu, sekolah tentu libur dan tidak ada siapapun di sana. Dugaan Nakia ternyata benar, pasukan di audisi terlihat kembali mendatangi masjid dan tetap tidak mau melepas sepatu mereka. Agent Deaver kemudian langsung meminta umat muslim di sana untuk menunjukkan KTP-nya. Dia langsung menanyakan di mana keberadaan sosok pria berusia 15-25 tahun dengan darah Pakistani atau Arab. Syekh Abdullah kemudian datang dan dengan ramah, dia malah menawarkan cookies coklat yang masih hangat. Merasa mengulur-ngulur waktu, Deaver kemudian mendesak Syekh Abdullah
agar menunjukkan di mana keberadaan remaja yang dirasa mengancam itu. Atau jika tidak, petugas keamanan tidak akan melindungi Syekh Abdullah jika sesuatu yang buruk akan terjadi. Namun Syekh Abdullah tidak merasa cemas karena dia paham Allah selalu berada di sisinya dan akan selalu melindunginya. Di sini Deaver tetap memutuskan untuk menggeledah tempat tersebut, dan begitu sampai di suatu ruangan mencurigakan, Nakia melarangnya untuk masuk. Hal ini membuat Deaver penasaran, dan setelah dibuka, isinya hanya seorang pria, di mana Nakia kemudian mengaku bahwa dirinya menyembunyikan pacarnya diam-diam di ruangan ini karena takut dimarahi jika ketahuan memiliki pacar. Hal iseng ini dilakukan guna mengulur waktu, sementara sang pria hanya bisa cengengesan mendapatkan pacar secantik Nakia meskipun hanya settingan. Sementara Bruno dan Kamran berhasil diamankan dan mereka akan pergi lewat pintu belakang. Syekh Abdullah kemudian memberikan penyamaran berupa topi halal dan haram yang kemudian dipakai oleh keduanya. Mereka kemudian sampai menuju sebuah gang dan Kamala berhasil menemukannya. Kamala langsung memeluk Bruno erat-erat, namun kekuatan Kamran mulai bereaksi di luar kendali. Remaja itu terlihat kesakitan dan tubuhnya seperti dihancurkan dari dalam. Mereka memutuskan untuk tetap berjalan dan Kamala sempat berhenti karena dia harus mengabari Karim untuk meminta bantuannya. Karim kemudian setuju untuk mengamankan Kamran dan remaja itu harus sudah sampai di dermaga sebelum tengah malam. Nanti rekan Karim yang ada di sana akan menjemputnya dan membawanya menuju Pakistan. Singkat cerita, ketiganya sudah sampai di dalam sekolah dan Nakia kemudian menyambutnya. Di sini, Nakia merasa kecewa kepada Kamala karena dia tidak terbuka kepadanya. Padahal Nakia selalu menceritakan apapun keluh kesahnya kepada Kamala. Kamala sendiri mengaku takut jika Nakia akan membencinya setelah tahu dia adalah sosok di balik Nightlight. Padahal jika Kamala jujur, Nakia bisa menerima dan tidak akan membenci Kamala. Bersamaan dengan itu, pasukan di audisi sudah mengepung mereka di luar. Mereka kemudian berkumpul dan tidak mau meninggalkan Kamala serta Kamran karena di audisi sudah meledakkan toko milik Bruno serta bertindak tidak sopan ketika menuju masjid. Zoe yang sedang membuat konten video TikTok di ruang teater kemudian muncul dan bergabung bersama tim Kamala. Alasannya karena dia sudah tertekan setelah dipaksa oleh di audisi agar mengungkapkan siapa identitas di balik Nightlight. Rupanya, Zoe sudah tahu bahwa Kamala adalah sosok yang menyelamatkannya. Namun dia tidak mau membocorkan identitasnya karena berhutang budi kepada Kamala. Mereka berlima kemudian berkumpul dan Kamala yang cerdas kemudian mulai menyusun rencana. Inti dari rencana ini adalah untuk mengulur waktu agar Kamran bisa selamat dan menuju dermaga dengan aman. Saat Kamala menjelaskan, Amir tiba-tiba masuk dan ikut ambil bagian dalam misi adik perempuannya. Mereka kemudian memakai hoodie yang sama yang disediakan oleh sekolah, mengambil alat pemadam kebakaran. Bruno memanfaatkan ilmu fisikanya guna melakukan sedikit eksperimen dengan bahan kimia, mengumpulkan bola softball sebanyak-banyaknya guna mengulur waktu, dan Zoe memiliki peran yang cukup penting pada misi kali ini. Sementara itu di luar terlihat pasukan yang sudah bersiap untuk menyerbu. Deaver kemudian mengabari atasannya dan siap mengambil aba-aba. Tapi pertempuran di depan sekolah tentu dirasa bahaya dan ditakutkan di audisi akan mendapatkan citra yang buruk di mata masyarakat. Deaver diminta menghentikan penyerbuan itu, namun dia tetap bersikeras dan malah menambah jumlah personil. Sementara itu, tim Kamala masih bersiap dan di sini Kamala menceritakan fakta menyedihkan kepada Bruno tentang apa yang dia alami di Pakistan. Jadi, Najma dan para clandestine mengikuti Kamala sampai ke Karachi. Tujuan mereka ingin menguasai dunia manusia dan merubahnya menjadi dunia jin. Sayang, mereka tumbang satu persatu dan Najma terpaksa tewas setelah menutup tirai penghubung dua dunia. Mendengar hal itu, Bruno kemudian meminta kepada Kamala agar dia tidak memberitahukan Kamran bahwa ibunya sudah tewas. Dengan kondisi Kamran yang masih belum stabil, ditakutkan hal yang semakin buruk akan terjadi. Pasukan bersenjata kemudian masuk ke dalam sekolah dengan meledakkan pintu. Mereka disambut dengan bom, namun ternyata benda itu adalah speaker yang memutar lagu Pakistan. Semua rekan Kamala sudah bersiap di posisi masing-masing. Khusus untuk Zoe, dia memanfaatkan posisinya sebagai selebgram dan artis TikTok. Dia melakukan live streaming dan mengabarkan bahwa mereka semua sedang dikepung pasukan di audisi, padahal tidak melakukan tindakan kejahatan apapun.
Zoe dengan banyak pengikut tentu sukses membuat orang-orang terpengaruh dan para pengikutnya menghentikan semua kegiatannya untuk menuju ke sekolah sesuai arahan dari Zoe. Ketika pasukan di audisi melakukan penelusuran, mereka dikejutkan dengan banyak orang yang terlihat serupa karena pada dasarnya mereka memakai hoodie yang sama. Rencana ini terbukti sukses menipu para pasukan, bahkan bawahan Deaver merasa sasaran yang mereka incar bisa berubah menjadi berlipat ganda. Begitu sampai di ruang laborat, eksperimen kimia yang Bruno lakukan sukses menghambat para pasukan dengan busa aktif mirip seperti slime. Kamala dan Kamran sendiri terlihat bersembunyi dengan Kamala yang berusaha menenangkan kawannya itu. Terlihat kekuatan keduanya yang muncul ketika tangan mereka saling bergandengan. Dalam situasi ini, keduanya akan berciuman, namun Bruno datang dan memerintahkan keduanya untuk segera melarikan diri. Menyedihkannya, Bruno bahkan mengulur waktu dengan menjadikan dirinya sebagai tumbal dan mendapatkan bogem mentah dari pasukan di audisi. Sementara itu, di ruang olahraga, Nakia bisa memancing pasukan di audisi agar mengikutinya. Mereka kemudian ditembak dengan bola softball dan karena serangannya tidak menyakitkan, sama seperti Bruno, ketiganya berhasil diamankan. Kamala dan Kamran yang berhasil selamat kemudian terlihat berjalan dan Kamala meminta Kamran agar pergi menuju dermaga. Di sana, sudah ada rekannya yang nanti mengurus Kamran agar kemudian diselamatkan. Kamran yang tahu mendapatkan bantuan dari Red Daggers kemudian merasa khawatir, karena selama bertahun-tahun, pasukan itu selalu bertentangan dan memburu para clandestine. Oleh karena itu, Kamran kemudian menanyakan di mana ibunya, karena dia lebih merasa aman jika bersama ibu dan para clandestine. Di saat yang bersamaan, pasukan di audisi kemudian datang. Kamran berusaha untuk membunuhnya, namun Kamala langsung melindunginya. Kembali, Kamran mempertanyakan status ibunya dan akhirnya dia tahu bahwa ibunya sudah tewas setelah menembus tirai perbatasan dua dunia. Melihat pasukan di audisi yang sangat mengganggu, Kamran kemudian memutuskan untuk menyerang. Dia kemudian berlari meninggalkan Kamala. Di tempat lain, terlihat rekan Kamala yang sudah diamankan, sementara Agent Deaver kemudian memerintahkan pasukan untuk membuat barikade guna menahan Kamala dan Kamran yang akan keluar. Para penduduk sekitar juga sudah sampai di lokasi ini sesuai dengan pesan yang disampaikan oleh Zoe. Kamran kemudian muncul dengan ekspresi penuh kemarahan, terlebih dia baru saja mengetahui ibunya sudah tewas. Karena menolak saat diminta berlutut, pasukan di audisi kemudian memutuskan untuk menyerangnya. Beruntung, Kamala datang dan menciptakan perisai penghalang guna melindungi Kamran dari tembakan. Melihat serangannya sia-sia, di audisi kemudian menyerang menggunakan gelombang khusus, menyebabkan Kamala dan Kamran langsung terpental. Rekan Kamala dan para penduduk, terutama keluarga Kamala sendiri, terlihat sangat bersedih melihat pahlawan mereka yang tersiksa. Pada kondisi ini, Kamala kemudian mengucapkan Embiggen, lalu diikuti kekuatannya yang aktif dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Embiggen. Perubahan itu disaksikan oleh semua orang. Kamala kemudian melompat dan menyerang mobil milik di audisi, membuat penduduk sekitar menjadi kagum dan semakin menyemangatinya. Kamran juga tidak tinggal diam, dia menyerang pasukan di audisi dengan sepenuh tenaga. Serangannya sangat brutal sampai nyaris menewaskan para penduduk. Beruntung Kamala berhasil mencegahnya dan mereka semua akhirnya selamat. Pada momen ini, Kamran terlihat melepaskan kekuatan di luar kendalinya. Energi Heartlight yang dimilikinya kemudian menyebar bahkan nyaris mengenai Bruno dan kawan-kawan. Kamala kemudian mendekatinya dan menciptakan medan penghalang guna menghentikan kekuatan Kamran yang semakin menyebar. Di dalam kubah energi, Kamran merasa takut karena dunia manusia tidak bisa menerimanya. Namun Kamala meyakinkannya bahwa kelak dunia bisa menerimanya, terlebih mendiang Najma sudah memilih anaknya sebagai pewaris kekuatannya, menandakan sesuatu yang besar akan terjadi kepada Kamran. Kamala kemudian memukul tanah yang mereka pijak guna membuat jalan pintas agar Kamran bisa menyelamatkan diri menuju dermaga. Setelah kubahnya terbuka, Kamran sudah melarikan diri bersamaan dengan energinya yang perlahan mulai menghilang. Begitu Kamala akan diamankan, mengharukannya, para penduduk menerobos barikade dan mengelilingi Kamala karena mereka sadar gadis remaja itu tidak berbuat jahat dan sudah melindungi mereka semua. Bahkan para polisi juga memilih melindungi Kamala daripada mengikuti perintah Deaver. Memilih menghindari konflik dengan di audisi, Kamala kemudian melarikan diri dengan berlari di atas langit New Jersey.
Semua terlihat bersorak gembira karena Kamala tidak jadi ditangkap, dan melihat adegan ini, kita semua menjadi sadar bahwa nasihat Muniba beberapa waktu yang lalu terbukti benar adanya. Kamala harus menghadapi masalahnya dengan bersama-sama dan tidak menghadapinya sendirian. Sementara itu, Agent Cleary, atasan dari Deaver, dia terlihat sangat marah karena bawahannya itu dengan terang-terangan sudah melanggar perintah dan bertindak sendiri di depan umum. Lebih buruknya, dia menyerang anak-anak di depan sekolah, di depan warga sekitar, dengan mengatasnamakan di audisi. Hasil dari perbuatannya itu, Deaver kemudian dibebas tugaskan. Warga sekitar terlihat sangat senang karena mereka berhasil melindungi sesuatu yang pantas untuk dilindungi. Tidak sampai di situ saja, para penduduk terlihat menceritakan pengalamannya dengan membuat konten video di akun TikTok mereka. Uniknya, ada cameo singkat dalam video ini yang merupakan penampakan dari J. Willow Wilson, wanita muslim, salah satu kreator komik Miss Marvel. Dan terlihat juga anak kecil pencuri sepatu yang sekarang menyukai Kamala. Kamala sendiri terlihat senang semua orang bisa menerima posisinya sebagai superhero baru di kota ini. Semula, Kamala hanya gadis remaja biasa yang sangat mengidolakan sosok pahlawan super, khususnya Captain Marvel. Tapi lihat sekarang, dirinya sudah bertransformasi menjadi sosok superhero sama seperti Captain Marvel dan para Avengers. Iyalah. Kemudian, terlihat Kamala yang sedang mencari udara segar di atas atap. Ayahnya kemudian datang dan keduanya kemudian berbicara. Di sini Kamala masih memikirkan nama untuk karakter superhero-nya. Sementara Pak Yusuf mengungkapkan dia merasa sangat bangga memiliki anak seperti Kamala. Dia sudah menyelamatkan banyak orang, dan mereka bisa menjalankan rutinitasnya seperti sedia kala. Menggapai impian mereka, juga bersiap menjalani kehidupan yang baru. Semua tidak akan terjadi jika bukan karena Kamala. Ayahnya kemudian menceritakan bagaimana mereka bisa memberi nama Kamala untuk anaknya. Jadi, di masa lalu, orang tua Kamala sangat menginginkan untuk memiliki anak kedua, tapi Tuhan masih belum memberikannya. Hingga pada akhirnya, doa mereka dikabulkan dan Kamala lahir ke dunia ini. Untuk itulah, mereka memberi nama Kamala dari kata Kamal, yang artinya sempurna dalam bahasa Arab. Sementara dalam bahasa Urdu, Kamala artinya adalah keajaiban, sesuatu yang luar biasa. But in Urdu it's more like wonder, marvel. Atau Marvel jika di bahasa Inggris. Kamal means marvel. Bagaimanapun kondisinya, Kamala akan tetap menjadi nona keajaiban bagi Pak Yusuf dan keluarga. And always have been our own little Miss Marvel. Dan mulai dari detik ini, Kamala memutuskan untuk memakai nama Miss Marvel daripada Nightlight yang terdengar kurang menarik. Kamala kemudian pergi dan bersantai di atas lampu jalanan dan terlihat sangat bersemangat dengan apa yang didapatkannya sekarang. 1 minggu kemudian, Kamala terlihat menemui Nakia dan Bruno di tepi jalan. Bruno mengendarai mobil milik Kamran karena memang sengaja ditinggalkan untuk Kamala. Momen ini dimanfaatkan Bruno untuk mengucapkan salam perpisahan karena dia akan melanjutkan pendidikan di Caltech, dan karena Kamala sudah bebas dari masalah, Bruno bisa pergi dengan perasaan tenang. Tidak hanya itu, Bruno yang terkenal cerdas ternyata masih meneliti susunan genetik pada tubuh Kamala. Dia mengungkapkan bahwa Kamala adalah satu-satunya dari keluarganya yang bisa memanfaatkan energi Nur dan mengubahnya menjadi kekuatan super. Ayah, ibu, dan kakaknya tidak bisa melakukan hal itu. Kamala, there's something different in your genes. Bruno kemudian menambahkan bahwa genetik milik Kamala ternyata berbeda dan terdapat mutasi di dalamnya. Like a mutation. Scene kemudian menjadi semakin menarik setelah ditambahkannya musik animasi X-Men lawas. Sama seperti saat kedatangan Profesor Charles dalam film Multiverse of Madness. Yang menandakan bahwa Miss Marvel di MCU adalah seorang mutan, bukan Inhuman. Dengan ini, Kamala secara resmi adalah mutan, dan pemerannya sendiri sudah mengkonfirmasi hal itu. Jika kalian bingung, kalian bisa cek rekomendasi video di kanan atas ini untuk menemukan jawabannya. Namun Kamala tidak mempermasalahkan hal itu, dan kemudian pergi makan malam bersama kedua temannya. Kemudian pada suatu hari, ketika Kamala sedang bersantai, dia mendapati gelangnya menyala seperti merespon sesuatu. Namun tiba-tiba, Kamala seperti terhisap dan terpental sampai merusak pintu.
Tiba-tiba, Kamala sudah berubah menjadi Carol Danvers alias Captain Marvel yang langsung terkejut setelah melihat banyak poster dirinya yang tertempel indah di kamar ini. Kamala dan Carol Danvers seperti bertukar tempat dan kisah ini akan berlanjut dalam film The Marvels yang siap tayang Juli tahun depan. Dan itulah penjelasan lengkap dari serial Miss Marvel episode final. Bagaimana menurut kalian dengan episode terakhir ini? Silahkan tulis pendapat pribadinya di kolom komentar. Jangan lupa like jika menurut kalian videonya menghibur dan informatif. Subscribe juga bagi yang belum, dan Marvel Indo out. Sampai jumpa di video lainnya.